Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies Baswedan sebentar lagi akan selesai menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, tepatnya 16 Oktober 2022 ini, teman-teman. Dan tentunya banyak pihak yang berharap setelah Pak Anies selesai dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini banyak publik berharap Pak Anies bisa melaju pada tingkatan berikutnya, yaitu gelaran Pilpres, di mana Pak Anies ini bisa menjadi calon presiden. Karena di berbagai lembaga survei nama Pak Anies Baswedan cukup populer dan ini masuk pada tiga besar, teman-teman. Di samping ada Pak Prabowo, ada Ganjar Pranowo. Di situ ada nama Anies Baswedan. Karena itu tidak heran ada beberapa tokoh yang tertarik dengan Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Termasuk juga politisi dari Partai Golkar, Pak Akbar Tanjung, yang memuji Pak Anies Baswedan. Pak Akbar Tanjung dalam kesempatan kemarin dalam acara peresmian Monumen Tritura itu menyampaikan bahwa sosok Pak Anies Baswedan adalah sosok pemimpin yang mumpuni, yang cukup berhasil membangun DKI Jakarta, dan lebih bagus lagi kalau nanti Pak Anies menjadi presiden. Itu apresiasi yang cukup baik dari Pak Akbar Tanjung. Namun demikian, dari pihak Partai Golkar katanya apa yang disampaikan Pak Akbar Tanjung itu hanya normatif saja, mendukung Pak Anies karena Pak Anies sudah dideklarasikan dari Partai Nasdem. Namun Pak Akbar Tanjung sebenarnya mendukung Erlangga Hartarto untuk maju menjadi calon presiden. Itu kemarin disampaikan oleh Doli Kurnia, politisi dari Partai Golkar. Jadi katanya hanya ucapan selamat biasa, teman-teman. Selamat kepada Pak Anies untuk menjadi calon presiden. Seperti itu yang disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia. Tetapi saya melihatnya memang antara Pak Akbar Tanjung sama Pak Anies Baswedan ini punya hubungan sebagai sesama mahasiswa yang dulu aktif di HMI, teman-teman. Jadi saya pikir dukungan dari Pak Akbar Tanjung ini dukungan real. Memang Pak Akbar Tanjung mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi tidak salah kalau Pak Akbar itu mendukung Pak Anies, karena dulu sama-sama di HMI, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pidato yang disampaikan oleh Pak Akbar Tanjung, di mana Pak Akbar Tanjung ini memuji Pak Anies Baswedan, yang lebih tepatnya Pak Anies ini supaya menjadi presiden. Kita lihat video yang satu ini. Yang saya hormati Bapak Gubernur daerah khusus Ibu Kota, Pak Anies Baswedan, dalam organisasi kami, dia sebetulnya juga masih junior saya, karena dia juga ada organisasi yang berhimpun dengan saya dalam satu organisasi. Dan tentu saja saya bangga sebagai senior bahwa beliau menjadi calon presiden yang menurut dugaan para pemilih dalam pemilu 2024 yang akan datang, peluang beliau sangat kuat untuk menjadi presiden. Karena itu maka saya juga pakai baju kuning, karena saya juga mendukung beliau sebagai calon presiden. Dan beliau orang pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul-betul memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Oleh karena itu tepat beliau menjadi gubernur, dan lebih tepat lagi bahwa beliau nanti akan jadi presiden. Saya bersama rekan-rekan Eksponen 66, saya menyampaikan ucapan terima kasih pada Pak Gubernur. Semoga Pak Gubernur dapat melanjutkan juga perjuangan beliau ke depan, yang tentu saja harapan kita yaitu menjadi presiden dalam pemilu 2024 yang akan datang. Nah, itu teman-teman terkait pernyataan apa yang disampaikan Pak Akbar Tanjung, yang sejatinya
Pak Akbar Tanjung itu mendukung Pak Anies Baswedan. Walaupun dari pihak Doli Kurnia atau politisi dari Partai Golkar yang menyatakan apa yang disampaikan Pak Akbar Tanjung itu hanya normatif saja, sebatas hanya ucapan selamat kepada Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di 2024. Nah teman-teman, kalau kita melihat komposisi koalisi yang akan terbentuk nanti, ini memang peluang Pak Anies cukup besar untuk bisa memenangkan di Pilpres 2024. Kalau kita melihat infografiknya teman-teman, ada partai-partai yang sudah melakukan koalisi, yaitu ada koalisi Partai Gerindra yang terdiri dari Gerindra dan PKB, ada juga koalisi dari KIB, koalisi Nasdem, Demokrat, PKS, dan PDIP sendiri. Jadi kalau kita melihat jumlahnya teman-teman, KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, kemudian P3 itu mendapatkan 148 kursi. Itu kalau digabungkan 3 partai politik tadi teman-teman. Golkar, P3, PAN itu mendapatkan 148 kursi. Sementara gabungan antara Gerindra dan PKB itu 136 kursi. Kemudian Demokrat, Nasdem, PKS itu mendapatkan 163 kursi dan PDIP 128 kursi. Nah, jadi kalau masing-masing koalisi ini mengusulkan satu nama calon presiden, maka yang koalisi terbesar justru koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu bisa mengalahkan koalisinya KIB, koalisinya Gerindra, PKB, dan PDIP sendiri. Jadi ini kalau kita hitung-hitung teman-teman, maka peluang menang itu ya Pak Anies Baswedan. Kalau koalisi Demokrat, PKS ini bersatu dengan Nasdem mendapatkan 163 kursi. Jadi koalisi terbesar ya koalisinya di Pak Anies Baswedan ini. Maka kalau ada pengamat politik yang mengatakan bahwa Pak Anies itu akan menang, ini logikanya masuk teman-teman. Kalau memang benar Demokrat, PKS, Nasdem ini bersatu mengusung Pak Anies Baswedan di 2024, menang itu dari hitung-hitungan suara teman-teman. Karena warga negara Indonesia itu suaranya kan tercermin di parlemen. Nah, di parlemen itulah mencerminkan suara rakyat Indonesia. Jadi kalau meleset ya persentasenya kecil teman-teman. Jadi kalau koalisi Nasdem, Demokrat, PKS ini bersatu, maka mendapatkan suara terbesar, suara rakyat terbesar di Indonesia. Lalu bagaimana teman-teman menanggapi pidato yang disampaikan Pak Akbar Tanjung dari pihak Partai Nasdem? Ini ada catatan teman-teman. Bahkan kalau kita melihat informasi dari Partai Nasdem, itu sebenarnya banyak teman-teman tokoh-tokoh yang mulai bergabung ke Partai Nasdem untuk mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Namun demikian juga ada beberapa kader Partai Nasdem yang justru keluar dari Partai Nasdem yang katanya tidak setuju dengan mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden, memilih keluar dari Partai Nasdem karena Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat pidato Pak Surya Paloh kemarin meminta semuanya untuk mengawal pencapresan Anies Baswedan. Artinya Partai Nasdem memang pasang badan teman-teman untuk pencapresan Pak Anies Baswedan. Ini luar biasa perjuangan dari Partai Nasdem yang mengusung Pak Anies Baswedan. Coba kita baca berita dari Kumparan. Nasdem mengatakan akan ada 1 atau 2 partai lagi selain PKS Demokrat yang dukung Anies. 1 atau 2 partai. Nah ini siapa teman-teman? 1 atau 2 partai, mungkin PAN atau P3 yang akan mendukung pencapresan Anies Baswedan. Nah kalau misalkan PAN dan P3 bergabung, wah ini sudah selesai teman-teman. Pak Anies ini sangat mungkin dan sangat kuat untuk menjadi presiden. Nah sekarang coba kita lihat teman-teman pandangan dari Partai Nasdem terkait dukungan Pak Akbar Tanjung. Kalau kita lihat beritanya, pihak Partai Nasdem ini bersyukur alhamdulillah Pak Akbar Tanjung mendukung dari Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Kita ambil berita dari Kumparan teman-teman. Nasdem mengatakan akan ada 1 atau 2 partai lagi selain PKS Demokrat yang dukung Anies. Partai Nasdem sudah resmi mendeklarasikan
Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Namun bangunan koalisi belum resmi, masih pernyataan sejumlah elit partai. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menuturkan, selain PKS dan Demokrat, akan ada partai lain lagi yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Yang pasti bahwa akan ada 1-2 partai lah dari yang sudah kita sebutkan kemarin, PKS Demokrat ya, yang akan bergabung, kata Ali yang dimintai tanggapan pada Kamis 16 Oktober 2022. Sebab menurut Ali, kontestasi pemilu 2024 akan sangat menentukan nasib dari parpol. Nasib partai politik itu akan sangat tergantung bagaimana pemilu 2024. Ini menjadi pertimbangan parpol-parpol, karena di akar rumput kan menjadi salah satu hal yang menentukan nasib partai ke depan, kata Ali. Siapa saja partai tersebut Ali tak mau membocorkan. Enggak usah sebut nama ya, ujar Ali singkat. Lebih lanjut, bagaimana Cawapres Anies? Apakah sudah ada pengerucutan nama? Ali mengulang kembali kepada Pak Surya Paloh. Belum, Cawapres, kata Pak Surya, sudah diserahkan kepada Pak Anies yang memilihnya, tandas Ali. Nah itu teman-teman, gelombang dukungan sudah mulai muncul di Partai Nasdem, dan ini akan memberi efek yang cukup besar teman-teman kepada Partai Nasdem itu sendiri. Jadi Partai Nasdem akan menjadi partai yang besar, akan meraup suara yang cukup banyak, karena sudah muncul teman-teman beberapa dukungan partai politik, sudah ada dukungan dari para tokoh, dari para ormas yang mendukung pencapresan Pak Anies. Otomatis ada efek ekor jasnya teman-teman. Jadi mereka yang mendukung Pak Anies akan memilih partai-partai yang mengusung Pak Anies Baswedan, dan diantaranya adalah dari Partai Nasdem. Ini sudah kita bayangkan teman-teman, kalau kita mengacu pada Pilpres 2019 ketika Pak Prabowo diusung menjadi calon presiden, itu loh partainya Pak Prabowo menjadi partai yang cukup besar, dan sekarang mencapai 12% suara di Partai Gerindra. Itu karena Partai Gerindra mengusung Pak Prabowo menjadi calon presiden di 2019 kemarin. Dan ini akan mengulang kayaknya, Partai Nasdem akan menjadi partai besar setelah mengusung Pak Anies Baswedan. Walaupun pihak sebelah menyatakan nanti Partai Nasdem akan menjadi partai yang kecil, tidak banyak pendukungnya karena mengusung Pak Anies Baswedan. Itu klaim pihak sebelah teman-teman. Tetapi itu sudah diantisipasi oleh Pak Surya Paloh. Beliau sudah paham akan ada pembulian ke Partai Nasdem karena mengusung Pak Anies Baswedan. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait dukungan dari sejumlah pihak mengenai Pak Anies Baswedan yang maju di 2024. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.